Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam sesi yang keempat dari pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahid Al-Jadidah, soal jawab seputar manhaj dakwah kontemporer yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 38 poin ke-20. Syekh Shalih bin Fauzan ditanya, "Matakulu fi man yakul inna khusumatana lil yahud laisat diniyatan li annal Qur'anal Karim hadda ala musafatihim wa musadaqatihim." Apa pendapat Anda wahai Syekh tentang orang yang berkata sesungguhnya permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan masalah agama, karena Al-Quran katanya itu menyeru untuk bertoleransi, bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Ana ulang lagi, ada pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan sesungguhnya permusuhan kita dengan orang Yahudi bukan karena agama, karena Al-Quran menyeru untuk kita bersahabat, berteman, bertoleransi dengan orang Yahudi. Di situ ada tulisan footnote nomor 54, kata Syekh Al-Harithi rahimahullah ta'ala, hadzal qaulu li Hasan al-Banna muassisi firqatil ikhwanil muslimin. Ucapan tadi itu adalah ucapannya Hasan al-Banna, pendiri kelompok ikhwanil muslimin. Di mana ucapan itu bisa didapatkan? Kata beliau, raji' al-ikhwanul muslimun ahdathun sonaatit tarikh. Ya, dalam kitab, alhamdulillah di rumah saya ada buku ini, judulnya Al-Ikhwanul Muslimun Ahdatsun Sonatit Tarikh, karya Mahmud Abdul Halim, tokohnya kelompok
ikhwan muslimin. Ini salah satu yang kita sampaikan kemarin, Ahlus Sunnah kalau membantah dengan bukti yang nyata. Ini bukti ucapannya di kitab ini, halaman ini. Atau kalau sekarang di medsos, ini tulisannya di medsos. Bukan sekedar halusinasi, bukan sekedar tuduhan yang dusta. Ya, sekali lagi, ucapan permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena urusan agama. Ini ucapan Hasan al-Banna, pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya, sudah kita sampaikan dari pertemuan awal, kelompok Ikhwan Muslimin ini kelompok sesat menyesatkan. Mereka ini sumber terorisme di abad ini. Kelompok Ikhwan Muslimin ada dua sayapnya, sayap politik dan sayap militer alias jihad. Yang politik ya masuk ke kancah politik seperti Hasan al-Banna CS. Kemudian yang militer jihad ala Sayyid Qutb. Ya, inilah pendiri kelompok terorisme di abad ini. Kelompok teroris ISIS muncul dari Al-Qaeda, Al-Qaeda muncul dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini biang kerok terorisme kelompok Ikhwan Muslimin. Dan alhamdulillah pernah kita menulis di medsos ucapan-ucapan ulama baik dari Ahlus Sunnah atau dari kalangan mereka sendiri yang menyatakan Sayyid Qutb bapak terorisme abad ini. Dengan ucapan-ucapannya yang menyeru kepada terorisme meskipun dengan slogan jihad. Dan itu diakui sendiri oleh wakilnya Usama bin Laden, Ayman ad-Dawahiri, bahwasanya mereka terinspirasi dari buku-bukunya Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb salah satu tokoh Ikhwan Muslimin, namun sayapnya sayap militer, beda dengan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna punya banyak kesesatan penyimpangan. Di antaranya ucapannya ini. Kemudian juga dalam asma wa sifat dia mufawwidah. Ya, kalau di perpustakaan saya ada kutip bukunya dia tentang akidah yang intinya menyatakan bahwasanya salaf itu mufawwidah, menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di footnote kitab ini juga banyak disampaikan kesesatannya. Dia ikut perayaan Maulid Nabi, ikut mengkeramatkan kuburan-kuburan dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan dari permusuhan kita dengan Yahudi bukan urusan agama. Dan ini juga dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin seperti Yusuf Qaradawi, bahwasanya permusuhan kaum muslimin di Palestina dengan Yahudi hanya perebutan tanah saja. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka perlu disampaikan di sini jawaban Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, kata beliau hadal kalamu fi khaltun wa tadlil. Ucapan Hasan al-Banna tadi di dalamnya ada campur aduk antara hak dengan yang batil, ada penyesatan. Al-Yahud kuffarun, wajib kita yakini orang Yahudi kafir. Ya, Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau dakwah salafiyah bedanya dengan kelompok harokah. Dakwah salafiyah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam menyikapi orang kafir. Wajib kita meyakini Yahudi orang kafir, Nasara orang kafir. Wajib kita membenci. Wajib kita barok kepada mereka dalam hati. Ya, mereka kufar, ulaika hum syarrul bariyah. Tadi sudah kita sampaikan salah satu ayatnya. Meskipun demikian, tidak boleh kita mendolimi mereka. Membenci dalam hati bukan berarti mendolimi dengan amalan anggota badan. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan
agar kalian berbuat adil kepada mereka. Allah cinta kepada yang berbuat adil. Urusan dunia, silakan berbuat baik kepada mereka. Bahkan para ulama ketika membahas tetangga itu ada 3 golongan. Tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetangga kafir. Dia punya 1 hak atas kita. Kewajiban kita atasnya adalah menghormatinya. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, meskipun kafir. Tetangga kafir, Yahudi ataupun Nasara misalnya, silakan berbuat baik. Dia sakit dijenguk, atau mungkin dia butuh bantuan yang lain, silakan. Dalam urusan dunia, silakan berbuat baik. Namun dalam urusan agama, perayaan-perayaan mereka, lakum dinukum waliyadin. Ya, surat Al-Kafirun, kata Imam Ibnu Katsir, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Bara'ah, berlepas diri dari semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala ana abidu ma abatum. Kata para ulama, ada 2 makna dari 2 ayat tadi. Yang pertama, kita tidak beribadah kepada apa yang mereka ibadahi. Dan yang kedua, kita tidak beribadah dengan cara sebagaimana cara orang-orang kafir. Artinya tadi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin, dari orang kafir dan kekufuran mereka. Bahkan ini dalam dakwah salafiyah diajarkan sejak dini. Ya, salah satu istilahnya kurikulum pertama dalam dakwah salafiyah, kitab Al-Usul Tsalatsa atau Salasatul Usul. Di antara pembahasan awal kitab Salasatul Usul, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man wahadallaha wa ata'ar rasulah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Barang siapa yang telah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dia mentaati Rasul, tidak boleh dia berwala loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah. Walau kanu aqraba qarib, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat mereka. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah ila akhiril ayat. Artinya, dakwah salafiyah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk al-bara, berbara, berlepas diri, membenci orang-orang kufar karena agama, karena mereka kafir kepada Allah. Ya, bukan karena urusan tanah. Bahkan sebagian tokoh-tokoh harokah, Salman Audaci di Arab Saudi, pernah menyatakan statement waktu dulu zaman Presiden Amerika Bush itu, bahwasanya seandainya kalian, orang-orang kafir di Amerika atau Bush tidak mengganggu saudara kami di Afghanistan, kami akan memberikan loyalitas kepada kalian. Kata para ulama, ini ucapan yang batil. Meskipun mereka enggak mengganggu kaum muslimin, tetap akidah kaum muslimin bara kepada orang kafir. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harokah. Kalau dakwah harokah, baroknya mereka bukan karena agama. Ini karena masalah tadi, urusan tanah. Karena kalau urusan politik, karena politik. Ya, makanya kalau musim-musim politik, sebagian mereka kalau mendapati lawan politiknya orang kafir, dimunculkan ayat-ayat tentang apa? Al-Bara, Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Itu kalau lawan politik mereka kafir. Tapi giliran calon mereka dari orang kafir, nggak ada ayat itu. Paham ya? Ini bedanya dakwah salafiyah ketika bara kepada orang kafir, lillah wa fillah. Karena Allah, karena agama Allah. Adapun orang-orang kelompok harokah, mereka membenci orang kafir bukan karena urusan agama. Itu yang pertama. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara 2 kelompok yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri.
Kalau kelompok harokah pergerakan, mereka banyak yang loyalitas kepada orang-orang kafir tadi. Karena masalah bukan lillah wa fillah, namun karena urusan masalah duniawiyah. Lawannya kelompok harokah yang lain, yaitu kelompok teroris, mereka membenci namun sampai kebablas. Berlebihan sampai menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak untuk ditumpahkan. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Ahlussunnah pertengahan. Bara membenci orang kafir, namun tidak sampai mendolimi mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh, waqad kaffarahumullahu ta'ala. Allah mengkafirkan orang Yahudi. Wa kaffarahum Rasul sallallahu wa la'anahum. Qala ta'ala lu'inal ladina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Yahudi wan Nasara, mereka kufar. Harus ada al-bara. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Iqalu liqamihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami bara berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kafan nabikum, kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Ini bedanya para anbiya dengan kelompok harokah seperti Hasan al-Banna. Inilah bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah al-harokiyah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Shalih bin Fauzan setelah membawakan ayat-ayat tadi, kalau kita baca yang terakhir, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 51 tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Kalau kita mau lengkapi ayatnya, Allah mengatakan, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Sedikit tambahan, ini banyak dibahas oleh para ulama ketika membahas kelompok teroris. Kelompok teroris salah satu sumber kesesatannya tidak bisa membedakan makna at-tawalli kepada orang kafir dengan al-muwala dengan orang kafir. Dalam ayat ada dua lafaz, at-tawalli dengan al-muwala. Tadi surat Al-Maidah 51 tentang at-tawalli. Apa at-tawalli kepada orang kafir? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada orang kafir, maka dia termasuk orang kafir murtad dari Islam. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, makna tawalli kepada orang kafir ai ar-ridha bidinihim. Barang siapa yang ridha membenarkan ajaran orang kafir, Yahudi atau Nasara, maka dia kafir. Dan inilah yang dicantumkan oleh para ulama dalam bab 10 pembatal keislaman. Man yusahhi madhabahu faqad kafara. Barang siapa yang membenarkan ajaran orang kafir, dia kafir. Itu namanya tawalli. Paham ya? Adapun al-muwalah, ini seperti dalam firman Allah ayat pertama surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian yang kalian mencintai mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini namanya al-muwalah kata para ulama. Apa al-muwalah?
yaitu hubbul kufar li ajlid dunya. Al-muwala mencintai orang kafir karena urusan dunia. Itu dosa, tapi nggak sampai kepada kufur akbar, nggak sampai kepada kemurtadan. Apalagi kalau dilihat sebab nuzul ayat tersebut, kata para ulama, berkaitan dengan sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau pernah membocorkan rahasia Rasul kepada orang musyrikin di kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Rasul, dia mengirim surat rahasia, membocorkan rahasia Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu kepada beliau, mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengejar kurir yang membawa surat rahasia tersebut. Dan diketahui ternyata yang mengirimkan adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Rasul tidak langsung memurkai atau bahkan mengkafirkan Hatib bin Abi Balta'ah, tidak. Beliau bertanya, "Ma hamalaka ya Hatib? Apa yang mendorongmu berbuat ini wahai Hatib?" Ia mengirim surat rahasia kepada orang-orang musyrikin. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, "Ya Rasulullah, para sahabat-sahabat mereka punya kabilah-kabilah yang melindungi keluarga mereka di kota Makkah. Sedangkan aku nggak ada yang melindungi keluargaku di sana." Intinya beliau ingin menanamkan jasa kepada orang musyrikin jahiliyah agar mereka melindungi apa? Keluarganya. Ini namanya apa? Menolong, membantu, atau mencintai orang kafir karena urusan apa? Urusan dunia. Rasul SAW sama sekali tidak ada kata-kata ente kafir atau ulangi 2 kalimat syahadat, tidak ada. Intinya sekali lagi kata para ulama, ini namanya al-muwala kepada orang kafir, hukumnya dosa namun tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Namun orang-orang teroris atau fannya teroris, mereka menggebiak-uyah, menyamaratakan pokoknya cinta kepada orang kafir, kufur akbar. Pernah suatu saat kita ada kajian di majelis orang-orang umum, majelis orang-orang tua. Waktu itu zaman Piala Dunia. Biasa, namanya Piala Dunia, orang-orang awam ngobrolnya masalah apa? Itulah masalah pemain Piala Dunia. Tiba-tiba ada satu orang, agak tua, mungkin usia 60 tahun, jenggotan, masya Allah, pakai jubah. Setelah mendengarkan pembicaraan orang-orang itu tentang sepak bola, langsung mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ana juga terkaget, wah luar biasa hafal ayatnya. Waktu itu ana penasaran, ana tanya, "Pak, apa makna wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum?" Pokoknya barang siapa yang loyal cinta kepada orang kafir, dia kafir. Ternyata begitu pemahamannya. Ketika itu juga kita nasihati bahwasanya ayat itu, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, maknanya ridho atau membenarkan agama orang kafir, baru dia apa? Kafir. Ternyata setelah kejadian itu kita tanya siapa bapak itu, ternyata fannya teroris. Maka apa? Nggak aneh kalau dia sampai menvonis orang yang mencintai pemain sepak bola yang kafir itu apa? Kafir. Tapi bukan berarti antum senang. Berarti nggak apa-apa Ustaz mencintai orang kafir. Tidak boleh. Tadi hukumnya apa? Al-muwalah. Hukumnya apa? Dosa. Meskipun tidak sampai apa? Kepada ar-riddah atau kufur akbar. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa'adawatuna lahum diniyatun. Permusuhan kita dengan orang kafir itu karena urusan agama, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu lana musadaqatuhum, tidak boleh kita bersahabat karib dekat dengan mereka. Wala mahabbatum, tidak boleh mencintai mereka. Li'anal Qur'an nahana an dzalik, karena Al-Qur'an melarang kita dari hal tersebut. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita pindah kepada pembahasan yang lain. Poin 25 halaman 46. Beliau ditanya, sinfun minan nas
yata'assabu limadhabin minal madhahib. Ada sekelompok orang dia ta'assub, fanatik dengan salah satu madhab, au alimin minal ulama, atau fanatik kepada salah satu dari ulama. Wasinfun akhar yanmi bidzalika ardul haid wa yataghafar an taujil ulama wal a'immah. Namun ada kelompok yang lain yang mereka tidak peduli dengan ucapan, wasiat, nasihat para al-ulama. Fama huwa taujihukum fi dzalik? Apa petunjuk nasihat antum tentang hal ini? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, na'am hadzani ala tarafai naqid. Dua kelompok tadi sama-sama ekstrim. Ya, satu ekstrim kanan, fanatik, berlebih-lebihan kepada seorang alim, yang lain meremehkan atau merendahkan. Minhum man yaghlu fit taklid hatta yata'assab li ara'ir rijal wa in khalafatid dalil. Sebagian ada yang ekstrim dalam taklid, apa kata kiainya, ustadznya, gurunya, sami'na wa ata'na, meskipun terang-terangan menyelisihi ad-dalil. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ciri salafi sejati tidak membela kebid'ahan sama sekali. Kata Abu Bakar Ayyash rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, ketika beliau ditanya, "Mani sunni?" Siapa itu ahlu sunnah? Siapa salafi sejati? Kata beliau, "Alladzi idza dzukratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha." Salafi sejati itu tidak marah, murka untuk membela hawa nafsu ataupun kebid'ahan. Seandainya ustadznya, gurunya memang terbukti jatuh ke dalam penyimpangan, tidak boleh dibela mati-matian kesesatan penyimpangannya. Ini namanya hizbiyah, ini namanya fanatik yang tercela. Wala wal baraknya bukan karena fillah walillah. Ya, kata para ulama, kalau kita cinta kepada si fulan karena dia di atas akidah salaf manhaj salaf, namun ketika dia berubah menyimpang dari akidah salaf manhaj salaf, maka konsekuensinya kita berbarak membenci juga karena Allah. Cinta kita karena Allah, bencinya kita juga karena Allah. Bukan apa? Cinta sehidup semati meskipun dia sudah menyimpang dari ajaran salaf. Ini bukan ciri salafi sejati. Awthaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Makanya kata para ulama, al-wala wal bara ini juga bagian daripada usul ahli sunnah wal jamaah. Harus betul-betul bisa menempatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan yang menyimpang dari akidah salaf ditokohkan, diustadkan, dihormati luar biasa, namun yang mungkin tadi berbuat maksiat luar biasa dihukumi kayak finari jahannam khalidan fiha. Ini wala wal baraknya terbalik. Ya, justru yang ahlul bid'ah atau yang menyimpang dari usul sunnah itu yang layak untuk ditahdzir, untuk dijauhkan umat darinya. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah, kata beliau kalau menyimpang dalam tauhid jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun penyimpangan kesalahan dalam akhlak, kata beliau tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, dari firqatin najiyah meskipun kurang imannya. Ya, artinya ada skala prioritas, ada level-level dalam masalah al-wala wal bara. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada sekelompok orang tadi yang berlebih-lebihan fanatik kepada gurunya. Ya, gurunya ketika dikritik, bantah dengan bukti yang nyata, ini tulisannya. Seperti tadi kelompok ikhwan muslimin. Luar biasa mereka membabi buta dalam mencaci maki para ulama masyayikh dakwah salafiyah, karena ulama masyayikh dakwah salafiyah getol dalam membongkar kesesatan tokoh-tokoh mereka. Meskipun jelas sesatnya, luar biasa pembelaan mereka kepada tokoh-tokoh. Said Qutb jelas-jelas mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan
ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan al-khadi'ah, al-kidhib, ya, an-nifaq, kemunafikan, kecurangan dan seterusnya. Dituduh sahabat Rasul dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Ushulus Sunnah, manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mencela satu saja sahabat Rasul, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka dia mubtadi', ahli bid'ah. Ya, makanya ulama ketika mengatakan Sayyid Qutb mubtadi', itu salah satu buktinya. Ditambah dengan kesesatan yang lain. Ya, dalam tafsir surat Al-Ikhlas, dia mengatakan kul huwallahu ahad, itu artinya tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Ya, dia mentafsirkan apa? Surat Al-Ikhlas dengan wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Ini kufur akbar. Demikian pula caci makiannya kepada Nabi Musa alaihi assalam. Belum lagi tambah tadi seruannya kepada kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Banyak segudang istilahnya kesesatan Sayyid Qutb. Namun para fannya, pengikutnya membabi buta dalam membela Sayyid Qutb tersebut dan mencaci maki, memusuhi para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membantah, mengkritik tokohnya tersebut. Ini namanya al-hizbiyah, fanatik golongan. Sekali lagi harus kita paham, namanya hizbiyah, namanya fanatik, tokoh golongan, itu kalau dia membela tokohnya, wala wal baroknya, bukan lillah wa fillah, namun wala wal baroknya karena sang tokoh tersebut. Sang tokoh jelas-jelas sesat, jelas-jelas menyimpang dari usul sunnah, tetap dibela mati-mati. Ini namanya hizbi, namanya kelompok hizbiyah. Karena kata beliau, wahada mazmum, mengikuti apa kata sang tokoh, sang ustadz dalam segala hal, salah atau benar diikuti, ini tercela. Waqad ya'ululil kufri, bahkan kata beliau bisa saja sampai kepada kufur akbar. Na'udzubillah min dzalik. Wa tarafus tsani alladzi yarfudu aqwalal ulama jumlatan. Namun ada kelompok yang lain yang meremehkan ulama. Ada yang fanatik, ada yang meremehkan. Ada yang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Ulama kan laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka bisa fatwa, kita juga bisa fatwa. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah al-juhala, orang-orang yang jahil yang Rasul ingatkan bahwasanya min asyatis sa'ah, munculnya al-asaghir, orang-orang yang jahil namun lancang berfatwa sebagaimana al-ulama. Karena kata beliau, wala yastafid minha wa in kanat muwafiqatan lil kitab wa sunnah. Sebagian ada yang tidak mau mengikuti petunjuk para ulama meskipun itu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa aqwalul ulama fiha khair. Ucapan para ulama itu baik, la siyama fiqh salaf, apalagi fikih pemahaman ucapan ulama as-salaf, fiqh sahabati wa tabi'in, pemahaman para sahabat, para tabi'in. Namun wajib kita yakini ucapan ulama bukan dalil. Dalil pada qala Allah, qala Rasulullah, ijma' as-sahabah. Ucapan ulama, apalagi ucapan ustadz, ucapan dai, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Meskipun sudah sampai kepada profesor, doktor, mbahnya profesor, timbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan qala as-sahabah. Seperti yang kita isyaratkan beberapa saat yang lalu, ketika ada misalnya dai mengkritik pemimpin di hadapan umum atau mencaci maki pemimpin di medsos, meskipun dia bergelar doktor atau mungkin dia mengaku sebagai dai salafi, timbang. Apakah itu sesuai dengan qala Allah, qala Rasul dan qala as-sahabah? Dan sudah kita jelaskan para sahabat, sebagaimana kata Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu. Para pembesar sahabat Rasul, mereka melarang kami, la tasubu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Kalau antum masih sehat akalnya,
antum pilih mana? Ucapan pembesar para sahabat yang melarang mencaci maki pemimpin atau mengambil ucapan sang doktor? Pilih yang mana tuh? Yang kanan apa yang kiri? Hah? Yang tegas, masalah akidah harus jelas. Hah? Pilih ucapan sahabat atau Pak Dokter? Yakin? Di sini saja apa nanti di luar juga? Nggak mencela-mencela. Nah, harus betul-betul ini usul sunnah, harus dipatenkan. Tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Maka setiap postingan, makanya seorang yang bijak apalagi mengaku pengikut dakwah salafiyah, al ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Sebelum kita posting, sebelum kita nge-share, timbang dulu. Ya, seindah apapun ucapannya, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, cocok atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai siapapun tinggalkan. Ya, karena sekali lagi semua akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innaha satakunu umuran mustabihat." Nanti di akhir zaman akan muncul perkara yang samar-samar, enggak jelas hak atau batil. Kemudian kata beliau, "Innaka takunu tabi'an lil khairi khairul laka min antakuna ra'san fis syarr." Lebih baik engkau menjadi ekornya kebaikan daripada engkau menjadi pemimpin kepalanya kejelekan. Ini kalau sekarang kan luar biasa, orang banyak kejar setoran postingan. Pokoknya tiap hari harus posting. Apapun yang terlintas dalam benaknya, dalam hatinya, ditulis. Entah sesuai dengan qala Allah atau tidak, yang penting harus apa? Tiap hari posting. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik nggak posting sama sekali daripada apa? Tadi menjadi ra'san fis syarr. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Sekali lagi, al ilmu qoblal qoli wal amal. Baik. Kita lanjutkan poin ke-28. Halaman 51. Ya, kita sudah sampaikan dari awal. Ini hanya sekedar mencuplik, meringkas saja. Nggak mungkin kita ambil semuanya. Ditanya oleh penanya, qara'tu kitaban ismuhu Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Kata penanya, aku pernah membaca sebuah kitab judulnya Manhajul Anbiya fi Da'wa Ilallah. Li mu'allifihi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Penulisnya bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Qala fihi nadartu fi kutubil aqidah fara'aitu anna kutibat fi ghairi asriha. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, aku memperhatikan, meneliti kitab-kitab akidah salaf, dan aku mendapati kitab-kitab ini ditulis bukan di zaman sekarang. Bukan atau tidak sesuai dengan zaman sekarang. Wa kanat hululan liqadaya wa muskilatil asr alladhi kutibat fihi. Kitab-kitab akidah salaf itu berlakunya untuk zaman dahulu saja. Wali asina muskilatu alati tahtaj ila hululin jadidah. Adapun zaman ini butuh solusi yang sesuai di zaman ini, bukan dari kitab-kitab salaf tersebut. Wa min thamma fa uslub kutubil aqidah fihi katsir minal jafaf. Dan kebanyakan redaksi-redaksi dalam kitab-kitab akidah salaf itu kering. Ya, ini salah satu kesesatan, penyimpangan kelompok yang namanya As-Sururiyah. Ya, sekali lagi, ada kelompok dakwah di zaman ini atau kelompok dakwah kontemporer yang bernama As-Sururiyah. Ringkasnya, Sururiyah itu nisbat kepada orang tadi, Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia itu sebetulnya salah satu pengikut kelompok Ikhwan Muslimin dari Suriah atau Syria. Kemudian dia hijrah ke Saudi Arabia. Di sana dia ingin mengkolaborasikan antara dakwah salafiyah dengan dakwah kelompok Ikhwanul Muslimin. Mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Di antara kesesatannya,
Yaitu tadi melecehkan, merendahkan kitab-kitab akidah as-salaf. Nggak layak kitab salaf tentang akidah diajarkan di zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Tentunya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Contohnya dalam masalah tadi, masalah kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kelompok Ikhwan Muslimin ataupun kelompok Sururiyah. Dan mereka kesesatannya 11-12 dengan kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Karena dia adalah anak cucunya kelompok Ikhwan Muslimin. Makanya salah satu sumber kesesatan dalam dakwah di zaman ini adalah Ikhwan Muslimin. Dia menelurkan, melahirkan banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok dakwah yang sesat menyesatkan. Mulai dari kelompok teroris tadi, Al-Qaeda, kelompok teroris ISIS, demikian pula dengan kelompok As-Sururiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di footnote itu pentaklik Syekh Al-Harithi rahimahullah ta'ala menyebut beberapa kesesatan Muhammad Surur Zainal Abidin, dan disebutkan juga referensi-referensinya, bukti-buktinya. Yang pertama, ini ringkas saja, bughdhuhu li kutubil akidah. Ini ciri kelompok Sururiyah. Bencinya kepada kitab-kitab akidah as-salaf. Dan ini bukan hanya ada pada kelompok Sururiyah saja, bahkan yang mengaku terkadang Ahlus Sunnah namun alergi fobinya dengan kitab-kitab akidah salaf. Dia mengatakan akidah salaf ini membuat hati orang keras. Karena isinya apa? Ar-rudud, bantahan-bantahan. Bantah kelompok Jahmiyah, bantah kelompok naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Yang membantah lil bid'ah itu orang yang berjihad. Namun sekali lagi ada sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah cuma ucapannya luar biasa kejinya kepada kitab-kitab akidah as-salaf. Kemudian yang kedua di antara kesesatan As-Sururiyah atau Muhammad Surur Zainal Abidin, intihaluhu aqidatal khawarij at-takfir bil maksiyah. Dia mengikuti akidah khawarij, mengkafirkan orang muslim karena perbuatan maksiatnya. Terutama lil hukamid dhalamah, terutama bagi para pemimpin-pemimpin yang zalim. Disebutkan di situ ucapan-ucapannya. Ini sekali lagi salah satu akidah kelompok khawarij yang masih eksis sampai detik ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ini sempat kita sampaikan di beberapa kajian, ada sebagian syekh yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah tapi tetap memiliki akidah khawarij, mengatakan orang yang terus-menerus memakan harta riba, ketika sudah dinasehati tetap dia ngeyel, tetap dia makan harta riba, maka dia kafir. Ini al-musir ala akil riba kafir. Ini sekali lagi masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naudzubillah min dzalik. Maka dibantah oleh para ulama. Sepakat salaf dalam kitab akidah, wala nukaffir alal qiblah bi dzambin ma lam yastahillahu. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena perbuatan dosanya sampai dia menghalalkannya. Kalau dia mengatakan riba halal, kalau dia mengatakan khomer halal, baru dia kafir. Adapun kalau dia melakukan maksiat tersebut tanpa ada penghalalan dengan lisannya, maka sekali lagi tidak dihukumi kafir keluar dari Islam. Seandainya dia berbuat maksiat mulai bayi sampai mati selama tidak menghalalkan, sepakat ulama salah mengatakan
orang itu masih muslim. Ini yang berkaitan dengan individu biasa, rakyat biasa. Apalagi berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Ini berat lagi. Kalau menvonis apa? Kafir. Cuma memang salah satu kaidah kelompok Khawarij sepanjang masa, mereka mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah, wa mimma yatsba'u al-haruriyah min mutasabih qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Di antara syubhat kelompok Khawarij sepanjang masa, yaitu mereka salah mentafsirkan ayat Al-Maidah 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Kata Imam Al-Ajuri, idza ra'au al-hakim yahkum bighairil haq qala kafir. Kata Imam Al-Ajuri, kalau kelompok Khawarij mendapati pemimpin berhukum dengan selain kebenaran, maka dikatakan dia telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini syubhat Khawarij, teroris sepanjang masa. Kalau di rumah di perpustakaan saya ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Di situ ya penulisnya mengatakan dengan dalil Al-Maidah 44, kalau negara tidak berhukum dengan hukum Allah, presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, menterinya kafir, aparat keamanannya apa? Semua kafir, yang ikut memilih juga kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah Khawarij yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Padahal Al-Maidah 44 tadi, faulaika humul kafirun, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ini yang harus kita paham. Tidak semutlak orang-orang Khawarij yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ya, murtad, halal darahnya, naudzubillah min dzalik. Ada kisah yang agak nyeleneh, namun agak lucu juga. Pernah di Surabaya dulu ada banyak teroris-teroris ini membuat buletin, itu judulnya yang berloyalitas kepada tauhid dia kafir. Yang berloyalitas kepada tauhid dia kafir. Di antara statementnya, barang siapa yayasan, organisasi yang di bawah naungan tauhid, departemen tauhid, dia kafir. Maksudnya departemen tauhid ya kementerian pemerintah kita. Tapi yang lucunya di buletin itu tercantum, buletin ini diselenggarakan oleh yayasan fulan di bawah rekomendasi Menkumham. Paham ya? Nah, ini makanan empuk bagi kita untuk membantahnya. Ya, kita katakan, kalian mengatakan yang di bawah departemen tauhid kafir. Kalian kafir sesuai dengan statement kalian. Itu buktinya. Ya, kita tuliskan. Di bawah rekomendasi Menteri Hukum dan lucunya lagi, bulan depan buletin itu masih terbit, namun dihapus tulisan Menkumhamnya. Paham tuh? Itu kadang ahlul batil tahu kebatilannya cuma gengsi untuk mengakui kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik. Namun intinya itu kelompok Al-Khawarij dengan turunannya Ikhwan Muslimin dan juga kelompok As-Sururiyah. Azan dulu insyaallah, soal jawab kalau bisa dengan kertas. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sambil menunggu pertanyaan yang mungkin masih ditulis, kita lanjutkan sedikit pembahasan tadi berkaitan dengan kesesatan penyimpangan kelompok Sururiyah atau tokohnya Muhammad Surur Zainal Abidin. Tadi sudah disampaikan 2 poin penting bagaimana bencinya kepada kitab-kitab akidah sampai mengatakan kitab akidah itu kering, artinya tidak bisa menggerakkan umat untuk kudeta, demo dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengkafirannya kepada pelaku dosa. Ya, sekali lagi kalau mau referensinya ucapannya ada di footnote ini. Kemudian yang ketiga kata Syekh Al-Harithi rahimahullah ta'ala, salisan adawatuhu li ahli sunnati as-salafiyin.
permusuhannya kepada Ahlus Sunnah As-Salafiyin. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah, caci makian, celaan, bencinya mereka kepada ahlil athar, ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang memang suka membantah, membongkar kedok mereka, pasti dimusuhi oleh mereka. Di antara ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin dikatakan ini tentang ulama-ulama terutama di Saudi Arabia, faida ista'ana sada bil Amerikan in baral abad ila hasil adillah alati tujisu hadal amal. Ini ucapan yang keji kepada para ulama. Dia mengatakan apabila asada, tuan yang dimaksud di sini adalah Raja Saudi Arabia, ketika meminta bantuan Amerika menghalau serangan rudalnya Saddam Hussein. Ya, ini kasusnya seperti itu. Kata Sururia, apabila sang tuan minta bantuan Amerika, maka sang budak, sang hamba berusaha sekuat tenaga mengumpulkan dalil-dalil untuk menguatkannya. Paham maksudnya? Yang dimaksud dengan budak atau hamba di sini siapa? Ini nyinyiri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya yang membolehkan isti'anah bil al-musyrikin. Ya, kata para ulama, ini juga dibahas dalam pembahasan kitab-kitab yang membantah terorisme. Bedakan antara tadi at-tawalli, al-muwala dan al-isti'anah bil musyrikin. Tadi sudah kita sampaikan tawalli kepada orang kafir hukumnya apa? Dosa tok atau kufur kecil atau besar? Kufur kecil atau besar? Jangan gagal paham. Kufur apa? Kufur besar. Apa makna tawalli kepada orang kafir? Membenarkan ajaran orang kafir atau ridho kepada ajaran. Ini kufur besar, riddah, murtad dari Islam. Al-muwala artinya cinta orang kafir karena urusan dunia, hukumnya dosa. Adapun meminta bantuan kepada orang kafir, ya terutama di kala darurat, ini kata para ulama masalah fikih ijtihadi. Ya, sebagian ulama membolehkan, di antaranya dengan dalil Rasul saja ketika hijrah ke kota Al-Madinah, gaibnya beliau adalah orang musyrik. Paham? Apakah lalu Rasul dituduh naudzubillah min dzalik sebagaimana mereka menuduh Saudi Arabia katanya antek-antek Amerika, naudzubillah min dzalik. Ya, namun inilah sekali lagi ahlul bidah, mereka luar biasa bencinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti sekarang ini, ketika ya negara Syiah Rafidhah Iran memamerkan sandiwaranya ya bersama ya Yahudi di Palestina, luar biasa pujian kepada mereka, seolah-olah mereka pahlawan Islam padahal mereka kufar, sama saja dengan ya Yahudi Syiah Rafidhah, kata Syekh Shalih bin Fauzan, sawa bisawa, sama-sama apa? Satu pabrik. Nah, Yahudi yang memproduksi siapa? Syiah Rafidhah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wahum daiman ma'al kuffar fi qitalil muslimin. Mereka Syiah Rafidhah selalu memerangi kaum muslimin di belakang orang-orang al-kuffar. Ya, apalagi dengan takiyahnya mereka. Ya, dengan adanya sandiwara ini luar biasa orang-orang awam dengan ya aktivis harokahnya luar biasa memuji-muji negara Syiah Rafidhah yang telah dikafirkan oleh para ulama di antara Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ya, langsung saja kita buka soal jawab. Ya, ini sekedar kaidah secara umum seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian tadi pagi,
bahwasanya ketika ada terutama penyimpangan dalam usul sunnah dan itu diekspos di media, diposting di medsos, maka berhak orang yang tahu kebatilan tersebut membantahnya tanpa menjaprinya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-munkar idza dhahara alaniyatan yajib ingkaruhu alaniyatan. Apabila kemungkaran itu terang benderang di hadapan umum, maka wajib diingkari dengan apa? Terang-terangan. Sebagaimana yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, idza sakatta anta wa sakatu ana famata ya'rifu al-jahil as-sahih minas saqim. Kalau engkau diam, aku diam, sampai kapan orang yang jahil tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuma sekarang ini serba terbalik. Yang salahnya, kesalahan pribadi diekspos kemana-mana. Padahal man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Tapi yang salahnya di medsos terang-terangan dia menyebarkan pemikiran sesatnya, ketika dibantah di medsos mengatakan kenapa kok nggak dijabri terlebih dahulu. Dia sendiri mengatakan demikian di medsos. Paham ya? Yang menyarankan kenapa nggak dijabri, ngomongnya juga di medsos. Paham? Menyuruh orang menjabri, dia sendiri nggak menjabri. Paham? Intinya sekali lagi, para ulama sudah mencontohkan ketika kesalahan itu terang benderang, ada ahli bid'ah atau yang menyelisih manhaj salaf menulis kitab, langsung dibantah lewat apa? Tidak ada kewajiban, keharusan untuk apa? Menasihati secara apa? Pribadi. Ya, sekali lagi ini yang harus betul-betul dipahamkan. Apalagi kesalahan orang tersebut itu tidak sekali dua kali, berulang-ulang memposting, dibantah, dihapus, post terus. Bang, ini sekali lagi layak untuk ditahdzir. Apalagi kesalahannya bahkan sampai ada ucapan yang kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.